Shalom, selamat pagi Kakak Vikaris. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kakak, Mama Os tidak tulis jawabannya ya. Mama Os rekam, saya nanti baru kakak lihat Terima kasih. Kalau ada kurang-kurang nanti kita konsultasi lagi. Ini yang Mama Os jawab terkait dengan pertanyaan yang adik kasih. Bagaimana pendapat Mama Os tentang COVID-19 terus pertumbuhan iman anak-anak ya. Kakak, Mama Os mau bilang ya, COVID ini atau pandemi ini datang tiba-tiba. Kita tidak ada persiapan sama sekali. Kita tidak tahu, tiba-tiba sudah terjadi. Jadi untuk hal itu kita menerima. Tapi mari kita lihat dulu apa yang menjadi pertanyaan adik pagi hari ini. Yang Mama Os pakai urut-urutan aja supaya gampang. Yang pertama, dalam Alkitab kita lihat perintah untuk anak-anak itu sudah diberikan oleh Tuhan Allah langsung. Ada bisa baca di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Perintah dari Tuhan supaya semua orang tua mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak tentang firman Tuhan, supaya anak-anak itu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa. Ya, itu ada di Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Yang kedua, Mama Os mau lihat dari pertama sekali kedua orang tua, papa dan mamanya menikah. Di dalam GPI Papua, dalam tata ibadah pemberkatan nikah, itu ada tugas untuk orang tua yang dibacakan pada saat pemberkatan nikah. Mama Os baca ya, ini ada di dalam ini di dalam tata ibadah pemberkatan nikah. Bagian berikut dibacakan bila mereka belum memiliki anak. Di dalam liturgi nikah dengar ya. Bila kelak Allah mengaruniakan anak-anak dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Allah demi kemuliaannya, sehingga dari rumah tanggamu lahir insan-insan yang taat kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Itu yang kedua ya kakak. Jadi ketika papa mamanya menikah dalam pemberkatan nikah, itu tugas itu sudah ada. Sekarang yang ketiga, di dalam lembaga gereja kita, Gereja Protestan Indonesia di Papua, telah ditetapkan di dalam tata gereja. Kakak bisa lihat di peraturan pelaksana Gereja Protestan Indonesia di Papua nomor 7 tentang tata pelayanan persekutuan anak dan remaja. Nanti kakak buka saja di buku tata gereja. Di situ kakak bisa baca di dasar dan tujuan pasal 2 ayat 2. Poin 2.1 sampai 2.4. Di situ ada tuh tujuan dari pelayanan persekutuan anak dan remaja GPI Papua adalah mendidik, membina dan memberdayakan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua untuk mengenal, percaya dan mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakak bisa baca di pasal 2 dasar dan tujuan, khusus di tujuan kenapa anak-anak ini diatur juga di dalam tata gereja. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, anak-anak semuanya juga diatur oleh negara. Kita di dalam negara Republik Indonesia punya undang-undang perlindungan anak
itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nanti Mama kirim itu ya di WA, lalu kakak baca. Di situ kita bisa baca bahwa negara juga perlu memperhatikan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah penerus negara ini. Negara ini mau dibawa kemana? Kita yang urus sekarang, harus mempersiapkan anak-anak. Terus yang kelima, kalau negara urus terus bangsa besar ini, siapa yang urus? Mama Os mau kasih tahu bahwa di dalam PBB, di situ juga anak-anak diatur. Di situ ada, Mama Os punya ada, tapi Mama Os tadi tidak dapat, jadi nanti Mama Os ambil yang dari Google saja. Nanti Mama Os kirim di kakak. Di situ ada 10 hak anak yang diamanatkan PBB untuk kita semua negara-negara yang tergabung dalam PBB. Yang Mama Os kirim ini nanti kakak baca khusus poin 5 ya. Di situ ada beberapa poin. Nanti kakak baca sampai poin 5. Jadi intinya anak-anak itu dari sebelum dia lahir sampai dia itu semua sudah diatur. Sekarang kembali di pertanyaan adik-adik sekarang. Bagaimana pendapat Mama Os terkait COVID-19 dalam pertumbuhan iman anak-anak? Untuk kakak ketahui bahwa kami di Jemaat Elim ya, kami tahu kami punya tugas sebagai pengasuh ketika COVID ini pertama muncul di kami di Papua. Dari bulan Maret itu sudah ada ibadah online. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami berusaha supaya bisa menyiapkan link untuk anak-anak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah dan juga tunas. Dan waktu itu berjalan, tapi akhir-akhir ini tidak ada lagi. Karena dalam kenyataannya kita lihat bahwa banyak anak-anak yang sudah dibawa orang tua ke gereja. Oke, terus memang kita mau melarang, kita tidak bisa melarang. Itu kembali kepada orang tuanya. Terkait dengan pertanyaan kakak dan penjelasan yang sudah Mama Os sampaikan, Mama Os mau bilang bahwa pertumbuhan iman anak itu tanggung jawab utama adalah orang tuanya, papa dan mamanya. Karena itu anak-anak mereka harus tanggung jawab. Kalau di gereja ada yang mengurus, tapi kalau yang awal sekali itu tanggung jawab itu ada di papa dan mama. Jadi tugas orang tua, tugas papa dan mama bagaimana membimbing anak-anak untuk mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dengan berdoa bersama, baca Alkitab, ibadah bersama, dan lain-lain sebagainya. Jadi kakak di dalam tugas ini nomor 1, orang tua harus mengenalkan anak kepada Tuhan Yesus, libatkan Tuhan Yesus. Begitu saya dari Mama Os ya. Nanti Mama Os share yang itu undang-undang perlindungan anak dengan dan 10 hak anaknya. Berikut kakak Mama Os mau sampaikan lagi. Orang tua dan kita yang orang tua di rumah papa dan mama, juga kita anggota jemaat juga harus memberikan contoh dan teladan untuk anak-anak. Kalau di rumah papa dan mama harus menjelaskan tentang apa itu virus corona, COVID-19 dengan bahasa yang sederhana supaya anak mengerti. Ya, memberikan contoh yang sederhana. Dan kita juga ketika ada di dalam lingkungan yang besar seperti di gereja, kita sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh.
pakai masker yang betul, cuci tangan, duduk yang benar, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga harus bisa menegur kalau kita lihat anak-anak tidak pakai masker atau pakai masker asal-asal. Kita harus tegur karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kadang-kadang orang segan untuk menegur, tidak, itu tanggung jawab kita. Ya, jadi kita seperti begitu kakak. Jadi pertumbuhan iman itu tanggung jawab orang tua dan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Oke kakak. Shalom kakak. Kakak baca dulu ya yang undang-undang perlindungan anak, lalu dari yang PBB punya mama kirim itu, supaya bisa satu-satu lihatnya. Oke, shalom, selamat pagi. Sudah makan apa? Oh iya, tadi mama mau bilang, kenapa mama? Oke kakak, begitu ya. Jadi kalau menurut mama nih kakak baca dulu atau kalau bisa print dulu itu undang-undang perlindungan anak, lalu lihat yang dari PBB punya, supaya bisa kalau sudah di print atau itu kakak bisa baca dulu, lalu baca lagi itu tata pelayanan. Nah, kenapa mama atur nomor 1 itu kita kembali ke Alkitab, perintah Tuhan yang pertama yang tadi dari kitab Ulangan pasal 6 itu, lalu yang kedua tuh masuk di keluarga, karena semua warga gereja itu harus dibina. Itu dari pertama itu dari keluarga dulu. Keluarga di sini mana mama us baca ya. Semua wadah gereja ini di semua wadah ya. PPGPI, Perwata, Perpri, Perlansia itu di pendahuluan semua peraturan pelaksanaan itu, pendahuluan itu wadah-wadah pelayanan kategorial menjadi wahana pelayanan gereja untuk mendidik, membina dan memberdayakan warga jemaat sehingga dapat menjalankan panggilan hidupnya sebagai orang percaya. Yang pertama, dalam keluarga. Yang kedua, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara. Itu ada di pendahuluan di peraturan pelaksana tentang tata pelayanan persekutuan wadah-wadah. Jadi pertama itu harus di keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Intinya tanggung jawab yang paling penting itu ada dalam keluarga. Karena apa gunanya dia berhasil di dalam gereja atau di dalam masyarakat tapi di rumah tangga tidak betul. Oke, dadah. Jangan bosan. Kakak satu terakhir. Kalau sekarang kita lihat anak-anak belajar online dari rumah, tidak boleh bersekolah. Bukan hanya anak SD, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan waktu awal-awal yang kuliah saja dia ujian skripsi online, wisuda juga online. Kenapa? Karena negara melindungi mereka. Anak-anak itu kan dari umur 0 sampai 18 tahun, tapi kalau kita di GPI Papua itu di tata pelayanan itu 0 sampai 16, tapi kalau di negara yang kategori anak itu 0 sampai 18 tahun. Kenapa sampai untuk pendidikan itu negara masuk sampai ke dalam itu? Pasar, mall, ini bisa buka, tapi sekolah tidak. Karena apa? Kalau kita tidak dilindungi oleh negara, oleh bangsa ini, mau jadi apa ke depannya 10, 20, 30, 40 tahun ke depan? Siapa yang mau pimpin kalau generasi ini kita habis? Makanya ada orang awal-awal itu marah, kenapa mall bisa buka, pasar bisa buka, sekolah tidak boleh. Karena tugas
negara bangsa ini menjaga anak-anak itu luar biasa. Tuhan Yesus, saya sayang orang, apalagi kita di negara yang tersayang. Oke, love you. Jangan bosan. Kakak satu terakhir. Kalau sekarang kita lihat anak-anak belajar online dari rumah, tidak boleh bersekolah. Bukan hanya anak SD, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan waktu awal-awal yang kuliah saja dia ujian skripsi online, wisuda juga online. Kenapa? Karena negara melindungi mereka. Anak-anak itu kan dari umur 0 sampai 18 tahun. Tapi kalau kita di GPI Papua itu di tata pelayanan itu 0 sampai 16. Tapi kalau di negara yang kategori anak itu 0 sampai 18 tahun. Kenapa sampai untuk pendidikan itu negara masuk sampai ke dalam itu? Pasar, mall, ini bisa buka, tapi sekolah tidak. Karena apa? Kalau tidak dilindungi oleh negara, oleh bangsa ini, mau jadi apa ke depannya? 10, 20, 30, 40 tahun ke depan, siapa yang mau pimpin? Kalau generasi muda kita habis. Makanya ada orang awal-awal itu marah. Kenapa mall bisa buka, pasar bisa buka, sekolah tidak boleh? Karena tugas negara bangsa ini menjaga anak-anak itu luar biasa. Tuhan Yesus, saya sayang orang, apalagi kita di negara yang tersayang. Oke, love you. Oke, kakak, begitu ya. Jadi kalau menurut mama nih, kakak baca dulu atau kalau bisa print dulu itu undang-undang perlindungan anak, lalu lihat yang dari PBB punya, supaya bisa kalau sudah di print atau itu kakak bisa baca dulu, lalu baca lagi itu tata pelayanan. Kenapa mama atur nomor 1 itu kita kembali ke Alkitab, perintah Tuhan yang pertama, yang tadi dari kitab Ulangan pasal 6 itu. Lalu yang kedua tuh masuk di keluarga, karena semua warga gereja itu harus dibina. Itu dari pertama itu dari keluarga dulu. Keluarga di sini mana nih? Mama Os baca ya. Semua wadah gereja ini semua wadah ya, PPGPI, Perwata, Perpripar, Perlansia, itu di pendahuluan semua peraturan pelaksanaan itu, pendahuluan itu wadah-wadah pelayanan kategorial menjadi wahana pelayanan gereja untuk mendidik, membina, dan memberdayakan warga jemaat sehingga dapat menjalankan panggilan hidupnya sebagai orang percaya. Yang pertama, dalam keluarga. Yang kedua, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara. Itu ada di pendahuluan di peraturan pelaksana tentang tata pelayanan persekutuan wadah-wadah. Jadi pertama itu harus di keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Intinya tanggung jawab yang paling penting itu ada dalam keluarga. Karena apa gunanya dia berhasil di dalam gereja atau di dalam masyarakat tapi di rumah tangga tidak betul. Begitu. Oke, dadah. Shalom, selamat pagi. Kakak Vikaris, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kakak, Mama Os tidak tulis jawabannya ya. Mama Os rekam, saya nanti baru kakak lihat. Terima kasih.
Kalau ada kurang-kurang, nanti kita konsultasi lagi. Ini yang Mama Os jawab terkait dengan pertanyaan yang Ade kasih. Bagaimana pendapat Mama Os tentang COVID-19 terus pertumbuhan iman anak-anak, ya. Kakak, Mama Os mau bilang ya, COVID ini atau pandemi ini datang tiba-tiba. Kita tidak ada persiapan sama sekali. Kita tidak tahu, tiba-tiba sudah terjadi. Jadi untuk hal itu kita menerima. Tapi mari kita lihat dulu apa yang menjadi pertanyaan Ade pagi hari ini. Yang Mama Os pakai urut-urutan aja supaya gampang. Yang pertama, dalam Alkitab kita lihat perintah untuk anak-anak itu sudah diberikan oleh Tuhan Allah langsung. Ade bisa baca di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Perintah dari Tuhan supaya semua orang tua mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak tentang firman Tuhan, supaya anak-anak itu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa. Ya, itu ada di Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Yang kedua, Mama Os mau lihat dari pertama sekali kedua orang tua, papa dan mamanya menikah. Di dalam GPI Papua, dalam tata ibadah pemberkatan nikah, itu ada tugas untuk orang tua yang dibacakan pada saat pemberkatan nikah. Os baca ya, ini ada di dalam ini di dalam tata ibadah pemberkatan nikah. Bagian berikut dibacakan bila mereka belum memiliki anak. Di dalam liturgi nikah kedengar ya. Bila kelak Allah mengaruniakan anak-anak dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Allah demi kemuliaannya, sehingga dari rumah tanggamu lahir insan-insan yang taat kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Itu yang kedua ya kakak. Jadi ketika papa mamanya menikah dalam pemberkatan nikah, itu tugas itu sudah ada. Sekarang yang ketiga, di dalam lembaga gereja kita, Gereja Kristen Indonesia di Papua, telah ditetapkan di dalam tata gereja. Kakak bisa lihat di Peraturan Pelaksana Gereja Kristen Indonesia di Papua nomor 7 tentang tata pelayanan persekutuan anak dan remaja. Nanti kakak buka saja di buku tata gereja. Di situ kakak bisa baca di dasar dan tujuan pasal 2 ayat 2. Poin 2.1 sampai 2.4. Di situ ada tuh tujuan dari pelayanan persekutuan anak dan remaja GPI Papua adalah mendidik, membina dan memberdayakan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua untuk mengenal, percaya dan mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakak bisa baca di pasal 2 dasar dan tujuan, khusus di tujuan. Kenapa anak-anak ini diatur juga di dalam tata gereja. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Anak-anak semuanya juga diatur oleh negara. Kita di dalam negara Republik Indonesia punya undang-undang perlindungan anak. Itu undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nanti mama kirim itu ya di WA, lalu kakak baca. Di situ kita bisa baca bahwa negara juga
perlu memperhatikan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah penerus negara ini. Negara ini mau dibawa kemana? Kita yang urus sekarang, harus mempersiapkan anak-anak. Terus yang kelima, kalau negara urus terus bangsa besar ini, siapa yang urus? Mama Os mau kasih tahu bahwa di dalam PBB, di situ juga anak-anak diatur. Di situ ada, Mama Os punya ada, tapi Mama Os cari tadi tidak dapat, jadi nanti Mama Os ambil yang dari Google saja. Nanti Mama Os kirim di kakak. Di situ ada 10 hak anak yang diamanatkan PBB untuk kita semua negara-negara yang tergabung dalam PBB. Yang Mama Os kirim ini nanti kakak baca khusus poin 5 ya. Di situ ada beberapa poin. Nanti kakak baca sampai poin 5. Jadi intinya anak-anak itu dari sebelum dia lahir sampai dia itu semua sudah diatur. Sekarang kembali di pertanyaan adik sekarang. Bagaimana pendapat Mama Os terkait COVID-19 dalam pertumbuhan iman anak-anak? Untuk kakak ketahui bahwa kami di Jemaat Elim ya, kami tahu kami punya tugas sebagai pengasuh ketika COVID ini pertama muncul di kami di Papua. Dari bulan Maret itu sudah ada ibadah online. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami berusaha supaya bisa menyiapkan link untuk anak-anak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah dan juga tunas. Dan waktu itu berjalan, tapi akhir-akhir ini tidak ada lagi. Karena dalam kenyataannya kita lihat bahwa banyak anak-anak yang sudah dibawa orang tua ke gereja. Oke, terus memang kita mau melarang, kita tidak bisa melarang. Itu kembali kepada orang tuanya. Terkait dengan pertanyaan kakak dan penjelasan yang sudah Mama Os sampaikan, Mama Os mau bilang bahwa pertumbuhan iman anak itu tanggung jawab utama adalah orang tuanya, papa dan mamanya. Karena itu anak-anak mereka harus tanggung jawab. Kalau di gereja ada yang mengurus, tapi kalau yang awal sekali itu tanggung jawab itu ada di papa dan mama. Jadi tugas orang tua, tugas papa dan mama bagaimana membimbing anak-anak untuk mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dengan berdoa bersama, baca Alkitab, ibadah bersama, dan lain-lain sebagainya. Jadi kakak di dalam tugas ini nomor 1, orang tua harus mengenalkan anak kepada Tuhan Yesus, libatkan Tuhan Yesus. Begitu saya dari Mama Os ya. Nanti Mama Os share yang itu undang-undang perlindungan anak dengan dan 10 hak anaknya. Berikut kakak Mama Os mau sampaikan lagi. Orang tua dan kita yang orang tua di rumah papa dan mama, juga kita anggota jemaat juga harus memberikan contoh dan teladan untuk anak-anak. Kalau di rumah papa dan mama harus menjelaskan tentang apa itu virus corona, COVID-19 dengan bahasa yang sederhana supaya anak mengerti. Ya, memberikan contoh yang sederhana. Dan kita juga ketika ada di dalam lingkungan yang besar seperti di gereja, kita sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh. Pakai masker yang betul, cuci tangan, duduk yang benar, jaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga harus bisa menegur kalau kita lihat anak-anak tidak pakai masker atau pakai masker asal-asal. Kita harus tegur karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kadang-kadang orang segan untuk menegur, tidak, itu tanggung jawab kita. Ya, jadi kita seperti begitu kakak. Jadi pertumbuhan iman itu tanggung jawab
orang tua dan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Oke kakak, siap.